amin ya rabbal alamin. Demikian munajat doa bersama, mudah-mudahan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu kasepuhan, jenenge pesantren kasepuhan nggih. Sing sepuh, sing samparane semutan, sing gosilo angel, monggo pinarak tenginggil mboten napa-napa. Bapak nggih, duduk di atas Bapak. Dalam kesempatan yang baik ini, Abah akan menjawab beberapa pertanyaan sekaligus sebagai pencerahan untuk kita bersama. Ada beberapa WA yang masuk. Yang pertama tentang perbedaan orang Arab dengan Habib, tentang gelar haji. Ini jadikan satu ya. Yang pertama, apa bedanya orang Arab dengan Habib? Kalau orang Arab ya jelas, berarti dia orang Arab. Nah kalau Habib nopo bedanya? Kalau Habib itu dia turunan Nabi, anak turunnya Kanjeng Nabi. Apa bedanya wong Arab karo Habib? Berarti kalau dia orang Arab dan keturunan Kanjeng Nabi, biasanya dia disebut Habib. Nah wong Arab biasa, yuk disebut WNA, warga negara asing, asingnya Arab, kan gitu. Dan sebutan Habib itu kalau untuk bapak-bapak atau putra, kalau untuk ibu-ibu atau mbak-mbaknya itu kalau tidak dulu Syarifah. Bukan Pak Syarif loh, Syarifah. Jadi kalau turunan Nabi yang ibu-ibu sebutannya Syarifah, yang bapak-bapak sebutannya Habib. Dan pada umumnya sebutan Syarifah dan Habib itu paling banyak berlaku di Indonesia. Apakah itu salah? Tidak. Wong itu bentuk kita memuliakan anak turunnya Kanjeng Nabi. Kita memuliakan. Wong bahkan dalam beberapa pendapat ulama, sekalipun ibaratnya orang itu salah, kita memuliakannya bukan memuliakan kesalahannya, tapi memuliakan duriyahnya, memuliakan keturunannya. Jadi nyuciu nggih, jangan main-main. Jangan macam-macam, jangan ngumpat-ngumpat, jangan mudah menyalahkan Habib opo misalnya seperti itu, jangan. Bahasa Inggrisnya kualat, gitu. Lebih baik kalau memang dirasa salah dan tidak betul, ya kita diam saja. Tapi kalau beliau baik, tidak ada salahnya. Apalagi beliau panutan, beliau ulama, beliau ustadz, ya sudah sepastasnya kita ngikuti apa yang menjadi fatwa-fatwanya Habib. Kan yang penting yang diikuti fatwa yang baik. Kemudian terkait dengan Habib dan Arab, bagaimana dengan gelar haji? Gelar haji itu nggih sama. Gelar haji itu sebenarnya ketika kita naik haji, munggah haji di Arab, orang Arab menyebut orang itu haji itu ketika sedang melaksanakan rukun haji. Ketika jenengan nanti tidak haji, sedang melaksanakan rukun haji, di sana dipanggil ya haj, maksudnya ya haji. Yalah haji. Itu sebutan mereka untuk orang yang sedang melaksanakan rukun haji. Setelah musim haji baru, musim haji selesai, nggak ada mereka manggil haji itu nggak ada. Mereka manggil ya kalau dia tua ya dipanggil kehormatan usianya. Kalau dia pejabat dipanggil kehormatan jabatannya, misalnya manggil Pak, Mas, Bu, nggak ada haji. Tapi di Indonesia, termasuk Asia Timur pada umumnya, khususnya di Indonesia, haji itu menjadi satu gelar. Sejarahnya apa? Nah, ini dalam pertanyaan itu ada video podcastnya Habib Ja'far, sekaligus saya jelaskan. Habib Ja'far itu banyak. Ada Ja'far Asghar, ada Ja'far Shadiq, ada Ja'far Al-Munawar. Nama Habib Ja'far itu banyak. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Nah, Habib Ja'far yang dimaksudkan itu adalah Habib yang menurut sebagian para Habib-Habib yang lain, beliau kebetulan beraliran Syiah. Saya tidak membahas Syiahnya ya, saya membahas gelar hajinya. Gelar haji di Indonesia, betul kata beliau bahwa gelar haji Indonesia itu awalnya pada masa penjajahan. Untuk kalau bahasa militernya, kata Pak Arianto yang tentara, Pak Yuli, Pak Mito, untuk mendeteksi dini siapa warga situ yang ahli
yang kaya, yang alim di bidang agama. Karena zaman biyen, ya masuk zaman siki, nek ora sugih ora iso haji iki mboten. Maka salah satu cara Belanda untuk mendeteksi mana orang pinter yang dia pandai adalah orang dengan cara orang yang sudah naik haji, begitu pulang dikasih gelar haji. Itu melekat sampai sekarang. Bahkan ada suatu wilayah tertentu syukuran pulang haji melebihi syukuran ngantenan. Ngantenan dengan nyembelih wedhus siji loro, syukuran haji iso nyembelih wedhus 10. Iso nyembelih sapi, iso nyembelih kebo. Apakah salah? Tidak. Yang penting mau pakai gelar haji atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana haji itu menjadi mabrur bagi dirinya dan menjadi mabrur bagi orang lain. Apa cirinya haji itu mabrur? Kata Kanjeng Nabi, al-hajju mabrur la yas'al jasa ilal jannah. Ora ono balasane bagi kaji mabrur kecuali surga. Apa tandane mabrur? Menurut Syekh Ali Zainal Abidin, masih cucu baginda Rasulullah, beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, sepulang dari ibadah haji dia semakin baik hablum minanasnya dan semakin baik hablum minallahnya. Jadi hajinya mabrur. Apa semakin baik hablum minanasnya? Karo tonggo, karo konco, karo keluarga semakin apik. Apa hablum minallahnya semakin baik? Ya semakin banyak ibadah. Kaji ke orang sholat misalnya, kaji ke orang poso, haji kok pelit misalnya, berarti orang pas kalau gelar haji mabrurnya. Itu jadi yang pertama tentang gelar haji, tentang Arab, kira-kira seperti itu. Silakan jenengan buka YouTube yang lain, tidak harus langsung ya, tapi pesen abah. Kalau jenengan buka YouTube, kira-kira ada yang ganjel, lebih baik ditanyakan. Kemudian yang kedua, nah ini menjawab pertanyaan yang kedua. Ada share-sharean di media sosial salah satu ustadz terkenal yang dia menyebut Sunan Kalijaga itu sebagai wali setan. Ini sing nyebut yo pinter ya, sing jawab pakai bodoh, aku ora iso apa-apa sebenarnya. Ada salah satu ustadz, nanti bisa buka di media sosial, yang menyebut Sunan Kalijaga sebagai wali setan. Saya secara pribadi kalau dimintai pendapat, sebenarnya dari segi bahasa itu pun sudah dipelintir. Saya tidak bela Ustadz Firanda, juga tidak membenci Ustadz Firanda. Saya akan memberikan jawaban sejujurnya. Karena kalau lihat YouTube-nya secara umum, sejujurnya secara utuh, apabila dia mendapatkan gelar wali dengan cara ini itu, kata Ustadz Firanda, itu disebut sebagai wali setan. Jadi jangan langsung judulnya tok yang dipahami. Ada sebab katanya. Kadang yang menyebabkan sesuatu menjadi panas itu penanya. Kadang yang menjadi panas itu penanya. Contoh aja. Kuliah subuh minggu yang kemarin di salah satu masjid di dunia itu ada penanya. Menurut Quran surat Ali Imran, berdoa itu dalam keadaan khauf, dalam keadaan roja, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan takut. Sementara ada sebelah kita yang doanya itu keras. Wah. Dari si penanya kalau dipahami secara verbal seolah-olah menyalahkan orang yang berdoanya keras. Padahal dalam dialognya Syekh Utsaimin itu Syekhnya Wahabi. Wahabi dulu karena tidak payu, sekarang pakai gelar Salafi. Dalam dialognya Syekh Utsaimin disebutkan, nek doa sendirian ya lebih bagus diem. Tapi nek doane bareng-bareng, apalagi doanya diacarakan, ini kan doanya diacarakan ini, maka lebih baik dikeraskan. Bagaimana yang lebih baik antara diam dengan keras? Bainahuma, antara keduanya. Yo tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras, sepantasnya seperlunya. Wong jenengan doa batin Gusti Allah yo ngerti, jenengan doa dengan keras Gusti Allah yo ngerti. Itu juga dijelaskan di Quran surat Al-Mulk ayat 13. Nah, makanya bahaya nih.
Jadi ustadz kalau ditanya hanya hafalnya satu dalil, orang ngerti dalil yang lain misalnya, wah doa itu harus pelan, dasarnya Ali Imran ayat 5 misalnya. Orang moco Ali Imran ayat 55 misalnya. Orang moco Quran surat Al-Mulk ayat 13 kacau. Jadi karena jawabannya yang kurang mumpuni, seolah-olah sebagian salah. Padahal dua-duanya boleh, lihat situasi dan kondisi. Jenengan sholat jamaah lah, tapi sholatnya di mall, ya lebih baik doanya diam. Paham maksud apa? Jenengan sholat berjamaah lah, rame-rame, tapi sholatnya di mall kan gue wong akeh toh. Ono wong Belanda, ono wong Inggris, ono wong Prancis kan gitu. Ono wong Kristen, ono wong Islam, ono yudungannya seperlune. Itu namanya delok situasi dan kondisi. Nah, oleh karena itu kembali kepada pertanyaan, kadang yang membuat panas itu penanya. Orang penceramah ketika dia asik membaca sejarah, apalagi dia dipuji, walaupun pujiannya nusewu, lupa sedang menjelekkan seseorang, ditambah dengan pertanyaan yang menggiring ke opini tertentu, akhirnya jawabannya menjadi sentimen, menjadi sensitif. Itu penyebabnya penangannya. Saya nusewu berani survei, kadang Ustadz juga netral biasa, tapi digiring opini oleh penanya, akhirnya dia menjadi melenceng. Nah, terkait dengan anggapan Ustadz Firanda, mohon maaf Mas Firanda, nusewu karena juga di YouTube kan, beliau lebih pintar dari saya. Beliau hafal Quran, hafal hadis, apa ini ora iso opo. Mungkin beliau lupa. Ada adab etika kita menghormati orang lain. Sak nyun sewu lho nggih, sak ora iso-isone Sunan Kalijaga, beliau jasanya luar biasa. Menyebarkan agama Islam. Kalau beliau tidak percaya dengan cerita-cerita fiktif, saya setuju. Tapi kalau tidak percaya dengan cerita fiktif, maka bacalah buku. Wong yang membahas silsilah wali juga banyak. Jangan mempercayai wali dari film. Kalau film memang udah dikasih bumbu, Kusuma Burono. Itu kan penggambaran. Aku dewe ya ora seneng. Wong dalam salah satu serial Wali Songo, kalau gak keliru episode sekitar 5 atau 4, soalnya jaga diri matur. Jaran goyang. Manusia itu diciptakan bukan untuk terbang. Kalau manusia diciptakan untuk terbang, manusia kalah dengan kelelawar, dengan burung. Dia terbangnya ke sana kemari. Dengan kecerdasannya Sunan Kalijogo mampu menundukkan jaran goyang yang kemudian berganti nama menjadi Megatruh. Ya nanti dalam kisahnya Megatruh itu menjadi salah satu lagu simbol uripeng menungso, yaitu ketika manusia dipundhut oleh sang kuasa alias meninggal dunia, namanya Megatruh. Kenapa dia disebut Megatruh? Supaya dia eling kalau dosa-dosanya yang dulu dia hobinya membunuh. Setelah tobat, jangan membunuh orang karena emosi, karena dendam. Tapi kalau membunuh ketika jihad, ketika perang, dan perang itu dibenarkan, ya harus boleh. Ketika perangnya dibenarkan loh, jangan kemudian nanti YouTube-nya dipotong. Wah, ini boleh membunuh, salah lagi gitu ya. Dan menurut hemat kami, mestinya Ustadz Firanda yang terhormat tidak menjustis memahami Sunan Kalijaga dari buku komik satu, tidak menjustis Sunan Kalijaga dari serial film, tapi bukalah sejarah secara utuh. Dan sejarah Kerajaan Majapahit kan jelas ada, diakui dunia. Bagian daripada Majapahit ada satu kabupaten Tuban, ada itu Tuban, betul? Sampai sekarang ada Kabupaten Tuban. Salah satu pejabat Kabupaten Tuban itu namanya Wilatikta, ada. Jadi jangan mempercayai sinetronnya. Kalau penasaran pengen tahu silsilahnya, ya buka sejarahnya, buka bukunya. Sehingga nyun sewu kalau bahasa kami tidak pantas menghukumi seorang yang sangat berjasa dengan sebutan wali setan, walaupun wali setan itu sendiri bahasanya sudah politis sekali, sudah mengandung nilai-nilai politis. Nah, maka hati-hati karena di media, apalagi ustaz, syekh,
pendapatnya diikuti oleh orang banyak. Kita harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan tentang bolehkah kita tidak sholat berjamaah di masjid? Nah, jawabannya, saya pernah membaca buku warnanya kuning karangan Imam Hambali, judulnya Betulkanlah Sholat Anda. Dalam buku itu ada subbab menyebutkan apabila dia tetangga masjid, ketika dia sholat di rumah tidak dianggap dia sholat. Mengambil hadis atau maqalah saya lupa, bahasa Arabnya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Bagaimana kriteria tetangga masjid dulu sebelum ada media toa, ada media dan sebagainya? Tetangga masjid itu yang dimaklumi yang mendengar suara adzan dari masjid, itu namanya tetangga masjid. Begitu zaman motor ngeng, adzan masjid orang nggo toa orang krungu ya ra. Gimana? Suara motor lebih keras daripada adzan. Orang nggo toa lho nggih, orang nggo mic. Apalagi suara TV lebih keras daripada suara adzan, tambah orang krungu ya ra. Wong adzane orang nggo mic. Nah, begitu zaman kemajuan adzane nganggo mic. Pudak payung adzan, gedawang krungu, gedawang adzan, pudak payung krungu. Nah, piye? Kriteria tetangga masjid itu piye? Ternyata ada yang berpendapat kalau sudah seperti ini, kriteria tetangga masjid adalah di samping suara adzan yang dimaksud adalah dari masjid tempat di mana kita biasa berjamaah. Kemudian bertanya lagi, bagaimana kalau kita berjamaah itu terganggu karena situasi dan lain hal? Inilah yang menjadi masalah publik selama ini. Pro dan kontra, rebutan dalil, memplesetkan dalil. Orang yang berpegang teguh dengan dalil Hasan dan Husain cenderung membiarkan anak-anaknya bermain liar di masjid. Tapi orang yang berpegang teguh dengan hadis Imam Tirmidzi yang bunyinya ada muru auladakum atau muru sobiya bis sholat idza balagha sab'i sinin. Artinya apa? Perintahkanlah anakmu sholat ketika dia usianya 7 tahun. Saya hanya membaca hadis. Jadi hadisnya dalam hadis Tirmidzi ada hadis Hasan Husain, saya percaya. Tetapi juga ada hadis yang lain tentang Imam Tirmidzi yang meriwayatkan perintahlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Itu udah usia edukatif, usia pendidikan. Minimal mesti dikandani, ayo le ke masjid, mungkon masjid ojo rame. Minimal mesti dikandani. Dalam kelanjutannya, wa idza balagha asyara sinin fadribuhu 'alaiha. Apabila usia anak itu sudah 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka pukullah dia. Kata meninggalkan sholat itu yang pertama, meninggalkan sholat dalam arti tidak mengerjakan sholat secara fikih. Yang kedua, sholat tapi tidak sholat. Misalnya apa? Orang batal sholat ketika ngomong tidak ada kaitannya dengan sholat, batal nggak? Ketika bergerak banyak tidak ada kaitannya dengan sholat, batal nggak? Batal. Berarti orang, anak yang usianya sudah 10 tahun, ketika dia banyak ngomong, banyak bergerak, yang tidak ada kaitannya dengan omongan sholat atau doa sholat atau gerakan sholat, fadribu 'alaiha. Siki persoalannya, sopo sing arep ngantemi anake wong, kan gitu. Wong kadang dikandani pelan-pelan wae, belum tentu terima kasih. Maka pelajarannya, kalau mau tertib jangan sendirian. Wah, dulu ada siapa itu Pak Sarip galak banget. Kalau ada orang anak-anak di masjid rame langsung mendelik. Itu Pak Sarip hilang mendelik, ganti wah itu Pak Haryanto galak banget. Nah akhirnya dicireni, wah si galak Haryanto, Pak Dadang orang kok misalnya gitu loh, Pak Fitri orang kok, Pak Habibie orang kok misalnya gitu. Sekarang wah Pak Mito galak banget misalnya loh nih.
Coba kalau seandainya semua orang tua kompak, ayo le sholatnya sing apik, ya enggak? Ayo le sholatnya sing bener, ayo jejer sing apik, latihan sholat sing bener. Kalau semua orang tua sepakat kompak seperti itu, maka akan tercipta dalam benak anak-anak kita, oh iya, kabeh wong tuwa ngarahke anak-anak supaya salate apik. Tapi karena dalam satu dekade sing gelem rewel cuma wong siji, akhirnya sing dicereni galak wong siji. Paham maksudnya apa? Coba kapan wong tua kene ngomong, ayo salate sing bener. Begitu sebelah kono, ayo salate sing apik. Ojo rame yo. Kira-kira nek kompak kaya ngono luar biasa. Sampai ada orang yang bertanya, ada jamaah yang bertanya, saya sudah tua, secara usia lebih cepat mati daripada anak-anak. Waktu kami beribadah sangat terbatas. Kami ingin beribadah mendapatkan situasi yang khusyuk. Ketika di masjid tidak bisa khusyuk, apakah boleh saya sholat di rumah? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu dalilnya. Saya pribadi, Pak Bunyun Sewu, kalau ada fatwa yang membolehkan tetangga masjid sholat di rumah, gara-gara ribut di masjid, saya orang pertama yang sholat di rumah.